Wow, 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 wow. Mari kita mulai. Hania, tepuk tangan. Mata kemerahan. Saat aku melihatmu, hati ini telah menjadi bisa dibagikan. Tangani, aku, hai teman-temanku. Sulit untuk mengendalikan diriku. Mata kemerahan. Saat aku melihatmu, hati ini telah menjadi bisa dibagikan. Tangani, aku, hai teman-temanku. Sulit untuk mengendalikan diriku. Kenapa kamu sangat pendiam? Matamu dan wajahmu tidak mendukung diamnya Anda, mengapa demikian? Aku tidak diam. Saya sedang berbicara dengan semua orang. Dan sejak kapan kamu mulai membaca wajah dan mataku? Sejak kita datang ke sini, aku telah memperhatikan wajahmu dan membaca matamu. Lucu. Sudah beberapa jam sejak kami berada di sini. Jadi apa pentingnya? Jadi ada beberapa orang, ketika Anda bertemu mereka sekali, Anda memutuskan untuk bertemu mereka lagi dan lagi. Kamu berbicara dengan baik. Maksudku, apakah aku hanya pandai bicara? Aku tidak pandai pada diriku sendiri. Aku tidak tahu, aku tidak pernah memikirkannya. Maksudku aku tidak pernah melihatmu seperti itu. Kamu bisa melihatku. Pikirkanlah, kamu punya waktu di tanganmu. Kenapa kau memaksaku jika aku tidak memikirkanmu saat itu? Tidak mungkin kau tidak memikirkanku. Kamu menantangku. Tidak, aku tidak menantangmu. Aku punya ide tentang diriku sendiri. Faras, tolong. Baiklah, dengarkan aku sekali saja. Aku tidak menghabiskan waktu bersamamu, dan aku juga tidak bermaksud untuk menggodamu. Sekarang, jika kedua hal ini dihilangkan, masih ada persahabatan antara dua orang. Jadi, ada masalah dengan kamu? Kok bisa, Faras? Bagaimana Anda bisa berpikir begitu banyak dalam sebuah rapat? Ya, maksudku aku memikirkannya. Kamu juga memikirkannya. Urus saja satu hal. Aku tidak terbiasa mendengarkan kata tidak. Ini juga terjadi. Wah, Abir. Takdirmu. Ibu kamu tahu, ayah marah pada Abir dan meninggalkan dunia ini. Dia tidak memberinya kesempatan untuk setuju, untuk membuatnya setuju atau menghiburnya. Dia baru saja pergi. Aku sering menelepon Abi, tapi sangat tidak beruntung. Tidak mengangkat satupun telepon. Bahkan tidak bisa melihat Baba untuk terakhir kalinya. Dia pasti sedang memikirkan alasan bahwa ketika aku kembali, apa yang akan saya katakan? Tapi apa yang dia tahu? Untuk mendengar alasannya. Tak seorang pun di sini untuk mendengar ceritanya. Tidak ada seorang pun yang akan memarahinya. Tidak ada seorang pun. Mama.
kamu akan bertanya pada Baba. Dia meninggalkan putrinya dengan Sami kecil. Atas dukungan siapa? Siapakah pengurus kita setelah dia? Tidak ada. Di sini, aku berdiri sendiri. Aku tidak punya siapapun. Kenapa kalian pergi meninggalkanku sendirian? Apa yang akan saya lakukan di rumah ini? Aku tidak punya siapapun. Tidak ada seorang pun. Tidak juga kamu. Tidak juga ayah. Ya Tuhan, musibah apa yang terjadi? Ya Tuhan, musibah apa yang terjadi? Apa ini? Apa-apaan jika aku memejamkan mata selama 2 menit? Sami menangis sejadi-jadinya. Kamu ingin tidur? Anak-anak terus terjatuh. Saya terbangun sepanjang malam dan sepanjang hari. Bagaimana jika aku tidur sebentar saja? Itu akan menusukmu seperti duri. Apa yang sedang Anda bicarakan? Hal-hal seperti itu seharusnya aku katakan sebelumnya. Belum sehari pun berlalu sejak kematian suamiku dan aku telah janda. Dan jika aku tertidur, itu akan terlihat buruk bagimu. Aku tidak peduli dengan tidurmu. Tapi jika kau membawa Sami bersamamu, kau bahkan tidak bisa mengurusnya dari dia. Jika anak mengalami cedera kepala, hal tersebut dapat mempengaruhi otak. Semua orang cerdas berada dalam takdirku. Akulah yang meninggalkan orang gila. Dengarlah, Nyonya, bawalah dia dan rawatlah dia sendiri. Kalau tidak, besok kalau terjadi apa-apa, Anda akan mengatakan bahwa Bibi membunuhnya dengan memberinya racun. Aku tidak tahu apakah dia saudaramu atau anakmu. Apa yang kamu katakan? Aku mengatakan apa yang seharusnya sudah kukatakan sejak lama. Pegang ini juga dan semua barang miliknya. Ayahnya meninggal. Aku tidak perlu merawatnya lagi. Nggak perlu. Susunya. Semuanya. Jangan datang ke kamarku untuk mengambil apapun sekarang. Ayo, keluar. Dari sini. Keluar dari kamarku. Dan sekarang, aku tidak ingin melihat anak ini. Atau kamu di kamarku. Dia tidak membiarkanku hidup. Tinggalkan aku sendiri. Dan telah merusak pikiranku. Saya sedang berpikir, kamu akan menungguku minum teh? Aku tidak terbiasa menunggu. Itu bagus sekali. Ternyata Anda dan saya memiliki kebiasaan yang sama. Maukah kamu menikah denganku? Menikahimu? Faras, kamu bercanda? Tidak, aku sangat serius. Lihat, setelah pergi dari sini, aku akan mengirimkan ibuku kepadamu. Mereka akan menentukan tanggal pernikahan kami. Anda tidak keberatan.
Faras, kamu bahkan tidak mengenalku atau keluargaku. Kami hanya bertemu saat tur. Dan keputusan yang sangat besar. Baiklah kalau begitu, katakan padaku, apa yang kamu ketahui tentangku? Tidak ada. Dan kamu mengatakan hal yang sangat besar. Aku sangat menyukaimu, itu sudah cukup bagiku. Dan dengarkan, kau tahu aku punya banyak teman. Tapi aku tidak tahu kenapa, aku tidak menemukan seseorang yang cocok untuk dinikahi. Dan aku tampaknya cocok untuk menikah. Ya, lihat betapa indahnya senyummu. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Ada banyak perbedaan dalam statusku dan statusmu. Bagaimana kelas ini muncul? Omong-omong, kamu harus datang ke rumahku, bukan aku. Dan orang tuamu. Ibuku. Dia adalah seorang wanita pebisnis, dan dia memiliki pandangan yang cukup liberal. Dia bercerai dari ayahku karena mereka berdua mengira mereka tidak bisa bahagia bersama. Lalu tentang hak asuh saya lebih memilih untuk tinggal bersama ibu saya. Ayahmu? Ayah. Dia tinggal di Inggris, bersama istri dan anak-anaknya. Mereka cukup senang, bahagia di tempat kita sendiri. Tapi jika ibumu keberatan dengan keluargaku atau status mereka? Pertama-tama, itu tidak akan terjadi. Sekalipun begitu, itu tidak masalah. Aku sudah dewasa dan mapan. Aku tidak butuh izin siapapun untuk pernikahan saya. Tapi jika aku tidak menerima lamaranmu maka? Ya, saya belum memikirkan poin yang sangat penting ini. Itulah yang akan terjadi jika kamu menolakku. Terjadi, Anda akan bangun tidur di malam hari dan mengingat pertandingan itu. Menangis. Lagi pula aku bukanlah sepotong kue yang akan kau abaikan begitu saja. Bawa ibumu ke rumahku, lalu kita lihat siapa yang menangis untuk siapa. Oh, benarkah? Siapa yang tinggal di rumahmu? Di rumahku. Ibu tidak ada di sana. Saya punya kakak perempuan, Momina. Seorang adik laki-laki dan ayah. Dan ayah. Itu hanya keluargaku. Ayah tidak senang. Saya datang ke sini tanpa izinnya. Dia akan sangat marah padaku. Dan sekarang kamu sedang berpikir tentang apa yang akan terjadi jika kamu kembali. Kamu telah memenuhi sifat keras kepala kamu, tetapi kamu masih merasa bersalah dalam hatimu. Kamu benar. Aku seharusnya tidak datang ke sini. Namun ketika Baba menolak datang ke sini, menurutku itu baik-baik saja. Jadi itu tidak masalah. Aku akan pergi bersamamu dan berbicara dengan ayahmu. Kau akan bicara dengan ayahku. Tidak mungkin, mereka akan membunuh kita berdua. Dan dia akan merasa bahwa kamu adalah alasan kedatanganku ke sini. Dan mereka bahkan tidak akan mempercayainya. Bertemu pertama kali. Ketika saya siap untuk mengambil tanggung jawab atas putrinya, dia akan sangat senang mendengarnya. Baba tidak pernah senang denganku. Dan aku tahu itu. Tidak ada hal seperti ini yang akan terjadi. Kamu pergi dan meminta maaf, jadi ceritakan lagi apa yang terjadi. Lalu lihat keajaibannya. Dan kemudian ceritakan padaku apa yang terjadi. Burung pipit. Ini sudah hari ketiga. Tapi gadis ini,
Abir. Dia tidak kembali ke rumah. Saya tidak tahu apakah dia akan datang atau tidak. Atau dia akan kabur bersama seseorang dari sana. Mengapa kau menanyakan semua ini padaku? Itu masalahmu. Kamu harus tahu. Aku bertanya padamu. Karena Naila adalah teman Abir. Tapi lihatlah. Naila tidak pergi. Dengan teman-teman kuliahnya. But Abir. Lihatlah dia. Meskipun ayahnya tidak setuju. Dia baru saja pergi dari rumah. Aku belum memberi Naila begitu banyak kebebasan. Bahwa dia harus berbicara dengan semua orang. Dan dia tidak berteman dengan gadis pemberontak yang pemarah ini. Pernahkah kamu melihat Naila datang dan pergi di sini sampai saat ini? Tidak. Ngomong-ngomong. Ya, dia gadis yang keras kepala dan kasar. Kamu tahu apa? Saya khawatir hal itu akan menjadi begitu besar jika saya kembali ke rumah. Ya Tuhan, semoga dia datang saja. Atau kita akan mengadakan pemakamannya juga. Pasti kabur sama seseorang, nggak peduli. Semoga Tuhan melindungi rumah ini. Hei, kenapa kau mengatakan ini? Apakah aku sudah mati? Aku masih hidup. Zeba, setelah kematian Abrar, semuanya milikku. Saya janda Abrar. Fehmi, apa yang kamu bicarakan pada kesempatan ini? Baca. Semua wanita memperhatikan wajah kita. Apakah Al-Quran dibacakan untuk ibu? Tidak, ini bukan untuk ibu. Ayah meninggal 3 hari yang lalu. Anda mengerti untuk apa bacaan itu? Untuk ayah. Ya, ini untuk ayah kami. Mengapa kamu datang? Mengapa Anda datang sekarang? Anda datang untuk melihat pemandangannya. Mengapa kamu datang? Kembali ke orang-orang itu. Kembalilah kepada orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktu dalam hidup Anda bersama. Pergilah. Mengapa kamu datang? Ayah. Memainkan. Lihat.
Ayah. Ayah. Bagaimana kau meninggalkanku, Ayah? Bagaimana kau berpaling dariku? Ayah. Ayah. Ayah menghukumku seberat-beratnya atas kekeras kepalaanku. Ayah, apakah kau menghukumku seberat itu? Dulu aku pernah melawanmu. Dulu, aku pernah bertengkar denganmu. Tidak Baba. Tapi Baba, itu adalah cintaku padamu. Baba, itu adalah cintaku padamu. Ayah. Baba, aku tidak mengerti. Baba, cinta kamu tidak pernah mengerti, mengapa tidak? Ayah, mengapa kamu tidak mengerti? Ayah. Ayah, apakah kamu tahu? Baba, aku selalu ingin kamu tahu, selalu ingin kamu menjadi berbeda dari kalian semua. Anda berbeda dari orang lain. Ayah, aku merasa sangat buruk ketika kamu bersikap seperti orang lain. Itu membuatku kesal. Itu benar-benar membuatku kesal, Ayah. Kelihatannya sangat buruk. Baba, sekali saja, untuk sekali. Begitu kau datang di hadapanku, Ayah. Begitu kau datang di aku, Ayah. Hanya sekali saja. Baba, kau kalahkan aku, Baba, kalahkan aku. Biarkan mereka menyenangkan saya. Misalnya, kami punya banyak hal untuk dikatakan. Tapi jangan lakukan ini padaku. Jangan lakukan ini, Ayah. Jangan menghukumku terlalu berat. Jangan menghukumku sebesar itu, Ayah. Ayah. Aku harus banyak bicara denganmu, Ayah. Aku, sayangku, kamu adalah sayangku. Aku punya banyak hal untuk dibicarakan denganmu, Baba. Sekali saja, dengarkan apa yang ingin kukatakan. Dengarkan permintaan maaf. Bidan. Aku harus meminta maaf padamu. Dengarkan permintaan maafku, Baba. Dengarkan permintaan maafku. Aku harus meminta maaf padamu. Dengarkanlah babaku yang minta permintaan maaf. Ayah. Aku akan menunjukkan kepadamu seorang putri yang sangat baik di Baba. Saya juga tidak akan mengatakan apapun tentang Sami. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang siapapun. Kau akan melihatku sebagai putri yang baik, Ayah. Sekali saja kau datang di hadapanku, Ayah. Sekali saja kumohon. Ayahku. Tolong Ayah, jangan lakukan ini padaku. Demi Tuhan, jangan hukum aku. Begitu besar. Ayah, tolong. Tolong Ayah. Aku butuh itu. Ayah. Kamu tahu. Aku butuhmu kembali dalam hidupku, Ayah. Aku butuh kamu dan ibu kembali dalam hidupku, Ayah. Ibu di mana? Ibu. Mama. Ayah. 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 Abir, bangun, Abir. Apa yang telah terjadi? Abir. Tolong bangun, Abir. Bibi Zeba, apakah ada orang di sana? Bibi Zeba.
Abir. Abir. Tidak ada seorang pun yang memanjakanmu sekarang. Bangunlah, ayah pasti merasakan sakit. Kamu ingat, setelah ibu pergi, apa yang ayah jelaskan kepada kami? Tolong makan sesuatu sayangku, anak yang baik. Dia telah meninggalkan kita. Apakah dia peduli tentang itu? Mengapa aku harus menurutinya? Jadi aku gila. Siapa yang datang ke sini dan merawatmu? Pergilah ke sana dan rawatlah Sami dan... Ada wanita palsu yang menangis di luar sana. Aku harus pergi dan mendengarkan dia. Apakah aku tidak ingin menangis? Tapi apa? Siapa yang menghentikanmu? Sekarang sudah tertulis takdir kita untuk menangis. Lalu menangis. Di hadapan siapakah aku harus menangis? Haruskah aku menangis di depanmu? Siapa yang tidak peduli padanya? Lingkungan. Kamu merasa bersalah. Tapi aku telah melihat kematian ayah. Darahnya. Matanya yang tertutup. Aku telah melihat di depanku. Aku juga merasa ingin menangis. Aku harus memberitahu itu. Betapa aku merindukanmu, ayah. Kepada siapa saya harus memberitahu? Tapi aku tidak punya siapa-siapa. Kamu banyak menangis. Aku harus menangis sekarang. Kumohon. Tolong biarkan aku menangis sekarang. Mereka yang membunuh ayahku dengan sangat brutal. Aku tidak akan meninggalkan mereka sendirian sekarang. Darah ayahku tidak bisa dimaafkan semudah itu. Abir. Katakan padaku apa yang dikatakan polisi. Apa yang akan dikatakan polisi? Tidak ada. Jika mereka menemukan sesuatu, mereka akan memberitahu kami. Dan jika tidak ditemukan, maka berkas perkara ini akan dimasukkan, menyimpan di sudut lemari tanpa diketahui. Tidak ada yang akan bertanya. Kali ini tidak akan seperti ini. Kamu akan melihat. Apa yang akan kamu lakukan? Demi Tuhan, jangan melakukan apapun. Aku tidak akan bisa hidup, Abi. Aku hanya memilikimu sekarang. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku tidak punya apa-apa. Lebih banyak kekuatan untuk mengatasinya. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun sekarang. Itu adalah ayah. Karena dia aku terbiasa bertoleransi pada orang lain. Sekarang kamu melihatnya. Aku tidak akan mendengarkan siapapun sekarang. Termasuk wanita melodramatis ini. Tolong diam. Tolong. Aku di sini. Cukup. Kami tidak memiliki bantuan. Tidak ada seorang pun di sini. Ambillah.
Minumlah air. Halo salam kenal. Ini Ibu Abrar yang sedang berbicara. Aku ingin bertemu denganmu. Ya. Oke, terima kasih. Hai. Abir, aku sudah menunggu panggilanmu. Kamu di mana? Faras ayahku dibunuh. Aku butuh bantuanmu, dan aku tahu kamu bisa membantuku. Apa? Kapan? Bagaimana? Apakah itu terjadi saat Anda sampai di rumah? Tidak. Ketika aku sampai di rumah, ayah sudah. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan saatnya untuk merasa menyesal. Kita harus menangkap pelakunya. Ya tentu saja, saya akan datang ke rumah Anda. Tolong kirimkan saya alamat Anda. Dengan siapa Anda berbicara? Hipotesa. Anda menyebutkan nama ini. Tolong Api. Berhentilah bertanya dengan nada investigasi ini. Dia datang sekarang, temui dia. Aku tidak menyembunyikan apapun. Penampilan Abir. Gadis-gadis yang tidak memiliki orang tua. Mereka harus melangkah dengan sangat hati-hati. Jika keluarga mengetahui satu saja kelemahan kita, mari kita hidup.
Berhentilah memberiku ceramah seperti ayah. Apakah kamu pergi jalan-jalan dengannya? Ya Tuhan, sepertinya ayah sedang duduk di depanku. Ngomong-ngomong, Api. Dia pasti mengatakan sesuatu. Sebelum pergi, dia pasti marah, pasti memarahiku. Dia pasti ingin menembakku saat itu. Dia pasti mengatakan sesuatu. Tidak. Aku tidak pernah merasa dia begitu tidak berdaya dalam hidupnya. Tahukah Anda apa yang dia katakan? Bahwa jika dia menelepon, lalu beritahu dia agar dia bisa kembali ke rumah. Tetapi kamu tidak akan menemukan ayahmu di sana. Aku seharusnya mati, Api. Setidaknya ayah masih hidup. Semua yang terjadi adalah karenamu. Jika kamu tidak dilahirkan, aku tidak akan marah pada ayah, dan dia tidak akan meninggalkanku. Semuanya karena kamu. Abi, apa yang sedang kamu lakukan? Dia sedang tidur. Aku tidak akan pernah bicara dan tidak akan pernah mencintaimu. Abi meninggalkannya.